Teori etika. Etika tidak akan bisa dipahami jika seseorang mengesampingkan nilai-nilai moral. Teori etika bisnis juga memiliki latar belakang nilai-nilai moral. Berikut ini akan membahas teori etika bisnis dari berbagai bentuk teori. 1. Teori etika deontologis. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon artinya kewajiban atau duty. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri. Sebagai baik pada dirinya sendiri. Kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen. Misalnya, memberikan pelayanan yang baik pada semua konsumen, menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya. Seorang konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk. 2. Teori etika teleologis. Teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, artinya tujuan. Etika teologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik. Atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. 2 aliran etika teleologi, egoisme etis dan utilitarianisme. Egoisme etis. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonistis. Yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number, artinya kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Utilitarianisme, teori ini cocok sekali dengan pemikiran ekonomis, karena cukup dekat dengan cost-benefit analisis. Manfaat yang dimaksudkan utilitarianisme bisa dihitung sama seperti kita menghitung untung dan rugi atau kredit dan debit dalam konteks bisnis. 3. Teori etika dan hak asasi. Pendekatan dari teori ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak dibahas tentang segala sesuatu yang menjadi hak seseorang, dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak. Dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Di antara hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti memperoleh pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, DLL, sama di mata hukum. Contoh, ketika seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan maka ia layak untuk menuntut haknya. 4. Teori keutamaan. Pada teori ini konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egois pada individu yang bersangkutan. Contoh keutamaan, kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras dan hidup yang baik. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered, egois, fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang, semua tergantung kriterianya sendiri. Dalam teori relatif ini jelaskan jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya jika si A berpikir ini yang terbaik belum tentu si B memiliki pandangan yang sama, dan begitu seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda.
Agama sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Sering pandangan-pandangan filsafat bersendikan pada nilai-nilai agama. Sehingga banyak karya filsuf jika ditilik secara dalam mendasarkan pandangan dari nilai-nilai agama. 4 persamaan fundamental filsafat. 1. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. 2. Semua agama mengakui adanya Tuhan dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. 3. Etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir, tujuan tertinggi, umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. 4. Semua agama mempunyai ajaran moral, etika, yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Ada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak yang dijumpai di semua agama, tetapi ada juga yang bersifat spesifik, berbeda dan hanya ada pada agama tertentu saja. Kesimpulan. Berdasar dengan teori etika bisnis, maka adanya etika bisnis diharapkan semua pihak yang terlibat memiliki nilai atau value, nilai yang seharusnya